Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sugeng Dalu kepada dulur-dulur semua, baik di Nusantara maupun di mancanegara, para pecinta hikmah yang tercinta ya. Dalam pembelajaran yang tidak pernah ada batasnya ini, saya Joko Dayu akan menyampaikan sebuah tradisi. Kenapa ada ilmu itu kok ada pantangannya, kenapa ada jimat ini ada pantangannya, yang buatan itu kok nggak ada pantangannya, yang ilmu dari situ kok nggak ada pantangannya, ini selalu dipertanyakan. Saudaraku semua, memang yang pecinta hikmah ya, kasepuan metafisik ya, supranatural, harus mengerti tentang ini. Ini wajib dimengerti. Ini memang sangat wajib dimengerti sekali. Kenapa ada jimat ini kok ada pantangannya, tidak boleh dibawa ke kamar mandi ya, tidak boleh dibawa ketika kencing, tidak boleh dibawa ketika berak ya. Ini kenapa? Terus ada ilmu ini kok ada pantangannya ya, ketika menyentuh apa gitu ya, menyentuh apa ilmunya hilang, ketika makan apa ilmunya hilang ya, luntur ada pantangannya. Terus lagi ketika tidak diapa-apakan ilmunya juga hilang. Nah, ada pantangannya itu ya. Kok ada pantangan ilmu ini, apa pantangannya? Tidak boleh masuk ke kuburan ya. Ini nggak boleh. Ada ya seperti ini ya. Nggak boleh yang namanya lewat sungai katanya gini, lewat sungai ilmunya luntur. Semacam ini. Sepertinya banyak yang bertanya, ya kalau andai kata itu ada 1000 murid, yang mungkin kayak kalau 1000 murid yang belajar, itu yang bertanya kepada gurunya itu mungkin lebih dari 800. Itulah pentingnya tentang hal ini, tradisi ini untuk diketahui memang harus saya buka. Saya kadang itu ya kalau berhubungan langsung dengan ahli-ahli hikmah baru yang baru pemula, itu memang kadang ya harus sabar, begitulah ya, dalam hati ini harus sabar. Memang dia belum mengerti tentang hal ini. Kita juga ya menyimpan seperti ini itu kayak nggak menyimpan gitu loh ya, bahasanya menyimpan hal rahasia seperti nggak menyimpan, karena itu kan hanya sebuah tradisi gitu aja. Kadang walaupun kayak kecil seperti ini ya, sepertinya itu sepele ya, banyak tidak diketahui oleh para ahli hikmah. Ini yang berbahaya sekali. Makanya ahli hikmah yang kurang berwawasan itu nanti hanya akan merusak banyak orang. Karena apa? Sedikit pengetahuan yang dimiliki ya, dengarkan, sedikit pengetahuan yang dimiliki, dia itu sudah merasa itu paling atas ya, maksudnya itu sudah nggak ada lagi di sana-sana. Akhirnya dia memvonis segala sesuatunya itu dengan caranya sendiri ya, seperti itu. Itu yang sangat berbahaya. Nah, akhirnya belajar itu yang tidak sesuai dengan aliran dia, yang tidak sesuai dengan cara dia, yang tidak sesuai dengan itu tadi cara mengamalkannya, itu dianggap salah. Maksudnya itu dianggap salah arah, dianggap itu menyeleweng, dianggap itu keluar dari jalur ini. Makanya banyak orang itu akhirnya nanti itu ya, kalau banyak orang seperti itu, banyak orang yang suka mengkafirkan orang tanpa alasan, itu banyak sekali kan, itu mengkafirkan orang tanpa alasan ya, memfitnah orang tanpa alasan yang jelas, ini menganiaya orang tanpa alasan yang jelas. Dari sinilah kita itu harus bisa berpikir. Kalau kita memang diharuskan untuk belajar sesuatu hal yang memang belum kita mengerti, jangan pernah puas yang namanya belajar. Kalau kamu belajar ilmu hikmah sudah merasa puas dalam terakap 2 kali, belajar setahun sudah merasa puas, itu adalah tanda daripada sebuah kegagalan. Itu bukan kata saya sendiri, kata guru-guru saya, kata apa? Kalau sudah belajar baru beberapa saat sudah merasa puas, itu adalah tanda daripada kegagalan gitu. Saya mau ilmu ini,
satu ilmu yang untuk segalanya ini biar saya nggak usah belajar ilmu yang banyak. Ini banyak yang bertanya banyak. Terus itu saya mau sekali belajar ini adalah tanda-tanda orang yang akan mengalami kegagalan dalam belajar. Seperti itu ya. Yaitu tadi saya jelaskan kenapa ilmunya dari kakek ini, dari simbah ini, dari guru ini kok ada pantangannya, dari sini kok nggak ada pantangannya. Itu ya, pakai raja, pakai jimat, pakai ini kok banyak pantangan. Makan apa ya, punya ilmu makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Kalau punya 100 guru ya, punya 100 pantangan nggak boleh makan, akhirnya kamu hanya akan makan nasi, itu pun kalau diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan kamu hanya akan memakan jagung ya, jagung kering itu loh kalau tahu. Itu repotnya di situ. Rahasianya dengarkan karena pembahasan yang ini kayaknya nggak begitu panjang standar ya. Dengarkan, ini sebuah tradisi ya, tradisi yang harus dan wajib disampaikan oleh seorang guru juga kepada muridnya ya. Ini contoh ya, saya itu punya murid A, B, C, D sampai Z ya, gitu ya. Di antara murid-murid saya ini semua tak kasih ilmu semua ya, tak kasih ilmu yang sama. Ada yang datang 18 orang. Ini pantangannya apa? Seorang guru wajib memberikan pantangan, itu sudah kewajiban, itu tradisi. Kalau tidak kamu beri pantangan, kamu yang tidak melaksanakan tradisi hikmah semacam ini ya, tradisi spiritual, tradisi kasbal seperti ini tidak saudara sampaikan, saudara gagal menjadi guru. Ini ya, ini pantangannya apa guru? Kasih pantangan 1, mau 5 boleh ya, boleh. Kamu nggak boleh makan ini, boleh. Terus ini pantangannya apa? Zina 2 mata. Ini kasihlah sesuai yang kamu inginkan. Ini pantangannya apa? Kamu nggak boleh menyentuh ya, nggak boleh menyentuh lidahnya wanita yang selain suami atau istri kamu. Itu kasih seperti itu. Atau apapun yang kamu inginkan, kasihkan pantangan yang sekiranya itu membawa kebaikan. Nah, seperti itu. Dan yang tidak, terus bagaimana nanti kalau dia melanggar pantangan tersebut, makan yang ada kunyitnya nggak boleh, makan apa yang nggak boleh, itu terus dilanggar sama dia. Sekali melanggar ilmunya luntur. Itu ya. Terus bagaimana dengan mereka yang tidak tahu pantangan? Mereka tidak punya pantangan karena mereka tidak minta. Bertanya itu adalah meminta, ya, meminta jawaban, itu loh. Dan jawaban ini sesuai yang diucapkan oleh guru yang harus diberikan. Kalau muridnya ini ada pantangan ilmu, kalau duduk ya, kamu tidak boleh langsung duduk, harus ada pakai alas daun. Nah ini dia nggak pakai alas daun karena dia sudah bertanya, ya itu gagal, ilmunya hilang kan begitu. Sedangkan mereka yang dikasih ilmu, dikasih azimat, dia tidak menanyakan pantangannya, berarti tidak ada pantangannya. Ini rahasia. Ini rahasia yang memang harus diketahui oleh para ahli spiritual. Kalau murid kita tanya ilmu ini pantangannya apa, besok kita kasih ya. Besok dia tanya lagi, kasih lagi pantangan. Terus dia bertanya 3 kali, kasih pantangan yang terbesar, yang sekiranya sulit dalam kehidupan dia. Gitu. Bagaimana kalau saya langgar ini, saya itu nggak mampu kalau ini. Kalau kamu langgar, hilanglah ilmumu, karena itu sebuah pantangan. Nah, itu jawabannya ya. Itu siapa yang suruh kamu minta pantangan? Itu nggak usah bertanya. Kalau kamu nggak dikasih pantangannya apa ilmu itu dari gurumu, jangan bertanya. Bertanya berarti kamu meminta. Itu sebuah tradisi hikmah yang memang harus dipegang oleh seorang guru. Tuh. Di situ ya seperti sepele ya, tapi hal ini memang harus diperhatikan. Kalau kamu ingin memang benar-benar ingin jadi guru gitu, guru itu nggak harus tua usianya. Tuh, anak kecil pun istilahnya kalau dia mengerti tentang sesuatu hal bisa menjadi guru kan, gitu. Anak muda yang belasan tahun kadang bisa menjadi guru lebih mengerti daripada yang sudah tua begitu. Syukur-syukur tua pengertiannya banyak, itu lebih baik seperti itu ya, seperti itu. Kalau berguru jangan sama saya, karena apa, saya itu banyak sibuknya daripada mengajar kan begitu. Lebih banyak apa ya,
lebih banyak bekerja lah daripada mengajar gitu aja intinya. Cari aja guru-guru tuh yang humas, yang enak, itu yang bisa diajak ngobrol setiap hari, yang bisa diajak bercanda setiap hari, itu kan enak ya. Seperti itu kalau mau yang seperti itu. Dulur-dulur, ya ini tadi ya rahasianya. Kenapa kok ada ilmu itu kok berpantangan? Ya karena apa ya? Karena itu tadi ketika dikasih itu meminta. Terus dia nanti yang tidak mengerti karena dia dulu dikasih bertanya kepada gurunya, dikasih pantangan. Ketika memberikan ilmu itu ke muridnya juga dikasih pantangan, turun temurun pantang gitu ya. Itu kalau pantang menyerah sih bagus, tapi kalau pantangan yang seperti itu repot. Kalau saya nggak pernah punya pantangan ya dalam keilmuan ini. Kok ada pantangan nggak boleh makan walau, nggak boleh makan ini ya, nggak boleh makan sate. Yang nggak boleh itu makan sate sama tusuknya, ditelan sama tusuknya, itu yang nggak boleh sebenarnya. Itu sebenarnya dari guru mangan sate sak sunduke itu gak oleh. Dia salah paham. Dipegang ya, ini ya. Tusuknya dipegang, ini dikeluarin, dilepasin dari tusuknya itu pakai garpu. Dia punya pemahaman yang salah seperti ini. Sebenarnya gurunya itu buat seperti ini aja. Orang dikasih ilmu yang enak, gak usah pantangan kok minta. Yus gini aja. Ya. Ilmu ini pantangannya nggak boleh makan sate sama tusuknya. Ditelan sama tusuknya itu nggak boleh. Karena apa? Ini membahayakan raga sang murid kan begitu ya. Muridnya nggak mengerti, malah punya pemahaman seperti itu. Ada lagi, tidak boleh lewat jemuran. Nah, ini loh. Ini juga salah paham. Banyak orang ini tentang hal ini salah paham. Ketika ada masalah atau apa kesulitan lewat, ini ada jemuran, nggak berani lewat. Ini kan kasihan juga ya sebenarnya. Ya, kasihan. Takutnya nanti di jemuran itu, kalau kamu laki-laki di jemuran itu ada celana dalam perempuan. Akhirnya karena kamu penasaran, kamu ambil, kamu curi, kamu dosa, itu makanya nggak boleh seperti itu ya. Itu. Atau kamu lihat celana dalam itu, pikiranmu berandai-andai yang enggak dan melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Wah, tuh. Saudara, marilah kita luruskan ya yang hal semacam ini. Jadi saudara semua nanti yang pernah mendapatkan ilmu dari saya ya, puluhan ribu orang mungkin ya, ratusan ribu entah jutaan ya di sana. Kalau bertanya ini pantangannya apa, pasti tak kasih, gak mungkin enggak. Itu setelah mendengarkan video saya ini ya. Belum mendengarkan yang ini aja sudah tak kasih. Ini pantangannya apa, pengasihan ini kok ada pelet ini, mata setan atau apa, pantangannya ini. Bisa tanya lagi, tak kasih lagi. Kalau bagaimana kalau dilanggar, hilang ilmu Islamnya, nggak bisa kamu jalani lagi. Itu jawaban saya. Tuh jawaban seperti itu saya sampaikan. Karena apa? Dia minta gitu kan. Itu udah dikasih enak-enak, dia minta yang ada pantangannya gitu. Udah ya bagus juga lah, seolah-olah kita itu kan apa, bisa istiqomah menjaga kita tidak melakukan sesuatu hal seperti makan yang itu tadi ya, mungkin ada berkahnya juga kok. Mana tahu ya kamu nggak boleh makan nasi, besok kena diabetes kan ini loh, nggak boleh makan nasi beras kan kena diabetes, karena ada berkahnya juga di situ ya. Tapi kalau saudara ingin tahu yang sebenarnya, yaitu tadi ya saya sampaikan tentang pantangan itu seperti itu sebenarnya ya. Ilmu ya ilmu ya. Kalau masalah ilmu itu kan ilmu kan begitu. Kalau masalah pahala, dosa kan begitu ya. Kalau masalah ilmu gaib itu kan seperti itu ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi nggak perlu mencampur adukan atau apa-apa gitulah. Tapi kalau saudara minta kepada gurunya, tanya, ini kalau saya menjalankan apa ini, ya nggak boleh, itu pantangan. Nah, guru harus menjawab seperti itu. Karena apa? Jangan sampai murid kita itu berbuat kejahatan, suatu hal yang merugikan banyak orang. Seperti itu ya. Terima kasih. Dulur-dulur, semoga bermanfaat. Saya Joko Dayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.